Shalom saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berjumpa di dalam altar keluarga. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk kita boleh bersama berdoa memohon pimpinan daripada Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu Bapa, atas anugerah kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan adakan bagi kami sampai saat ini. Kalau hari ini kami boleh bersama di dalam altar keluarga, satu kerinduan kami, Tuhan membimbing agar pemberitaan firman boleh memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami tahu ada banyak pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tapi kami mau berkata, ku tak akan menyerah. Karena apa? Karena ada Tuhan yang senantiasa membimbing dan menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 124 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan katakan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca sungguh boleh memberikan kekuatan kepada kita. Kita boleh meyakini bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama untuk menopang kehidupan kita. Di dalam pergumulan kita, maka ada godaan yang paling besar yang akan muncul, yaitu menyerah. Maka poin yang ini menjadi perenungan kita. Dalam pergumulan, jangan putus asa. Mengapa, saudaraku? Satu hal yang kita yakini, sebagaimana Daud juga belajar akan hal ini. Daud di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat dan adanya orang yang hendak menghancurkannya, Daud belajar percaya kepada Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat, maka ada kekuatan yang luar biasa. Saya ingin menceritakan tentang pergumulan daripada salah seorang sahabat saya. Sahabat saya masih muda dan dia mempunyai 3 orang anak yang masih kecil. Namun dalam perjalanan hidup dia tidak menduga bahwa Tuhan begitu cepat memanggil suaminya. Dalam perjalanan hidup yang demikian berat, sebagai seorang single mother, tentu tidak mudah. Banyak intimidasi dari iblis
yang terus mengintimidasi dia, bahwa dia tidak bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dia akan menjadi orang yang miskin. Nanti hartanya akan dijual. Nanti dia akan tinggalnya di rumah kontrakan. Dan banyak intimidasi yang membuat dia pernah sampai depresi. Saudaraku, ternyata di dalam perjalanan hidupnya, dia betul-betul menyerahkan kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah depresi yang ada, Tuhan terus berbicara kepadanya melalui firman Tuhan, melalui pujian. Jangan menyerah, ya. Dan waktu dia percaya penuh akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Saudara, saat ini apa yang terjadi? Anaknya semua sudah pendidikannya, 2 sarjana dan satunya D4. Sudah luar biasa bukan? Ternyata apa yang iblis katakan, nanti beli terasi pun engkau nggak mampu. Ternyata Tuhan buktikan penyertaan Tuhan, ya dan amin. Sudah di dalam pergumulan kita diajarkan, ya, dan Daud juga belajar untuk tidak menyerah dan tidak berputus asa. Poin yang kedua, jikalau Tuhan tak memihak kita, maka hancurlah kita. Inilah yang menjadi keyakinan daripada Daud. Melalui firman Tuhan yang ada di Mazmur 124, itu dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Daud menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel itu tidak akan ada lagi di muka bumi ini. Ya, kalau bukan penyertaan Tuhan, orang-orang Israel itu sudah hanyut waktu mereka berada di Laut Merah. Ketika mereka mau menyeberang, ya, menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka dikejar oleh orang-orang Mesir. Dan mereka berada di tengah Laut Merah. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, ya, mereka tidak mungkin bisa melewati Laut Merah ini. Tapi karena Tuhan yang begitu luar biasa, maka mereka dapat hidup, ya. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Itulah pemazmur katakan. Dan bagaimana jiwa itu terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Jadi bagaimana Daud meyakini akan pertolongan Tuhan, di mana Tuhan telah menolong mereka sehingga jerat itu putus dan mereka pun terluput. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang menolong, maka sia-sialah kita. Maka kita tidak dapat bertahan untuk menghadapi musuh-musuh kita. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang menolong kita. Bagaimana Raja Daud, dia juga mengalami secara pribadi pengalaman ditolong oleh Tuhan. Berkali-kali dia dikejar oleh musuh. Berkali-kali dia ingin dibinasakan oleh musuh. Raja Saul berkali-kali ingin membunuh Daud, namun Daud bisa luput. Sampai anaknya sendiri, Absalom, ingin menghabisinya. Dan bagaimana Tuhan membela Daud. Daud tidak binasa. Justru anaknya yang ingin membinasakannya lah yang binasa. Saudaraku, inilah pertolongan Tuhan. Kalau kita ingat akan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di masa-masa lampau, ini menjadi satu semangat bagi kita untuk kita betul-betul mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan.
Poin yang ketiga, pertolongan ada di dalam Tuhan. Di mana di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa pertolongan ada dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah yang begitu luar biasa, itulah yang kita sembah. Saudara, jika kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa, Dia adalah penguasa daripada sejarah ini. Dia juga adalah pemilik akan hidup kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita jika Tuhan tidak mengizinkan. Bahkan sehelai rambut kita pun tidak mungkin jatuh ke lantai kalau Tuhan tidak izinkan. Betapa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengatur alam semesta ini, yang mengatur jalannya dunia ini. Semua yang ada, yang terjadi di dunia ini ada di dalam penguasaan daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan pada saat ini, apa jawabanmu, saudaraku? Apakah engkau mau mengeluh? Apakah engkau mau marah-marah menyalahkan Tuhan? Apakah engkau akan menjadi putus asa? Apakah engkau mengalami depresi? Saudara, itu kembali kepada saudara. Kalau saudara betul-betul percaya bahwa pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, maka saudara ada ketenangan. Jangan pernah menyerah. Walaupun situasi apapun, karena kita punya Tuhan, karena kita punya Allah yang tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia adalah Bapa kita yang senantiasa memperhatikan kita, anak-anaknya. Kalau bapak-bapak di dunia tahu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keluhan daripada anak-anaknya, tentu Bapa di surga akan memperhatikan apa yang menjadi keluhan daripada anak-anaknya. Satu hal yang paling penting adalah jangan pernah memikirkan terus-menerus masalah. Fokus kita, fokus hidup kita jangan pada masalah kita. Semakin kita fokus kepada masalah, semakin kita akan mengalami keterpurukan. Tetapi semakin kita menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan, kepada Tuhan yang menjadi penolong kita, maka di sana kita ada ketenangan. Apa yang menjadi pilihan saudara? Saudara mau mengandalkan diri saudara atau saudara mau mengandalkan Tuhan? Kalau saudara mengandalkan diri saudara, saudara mengandalkan manusia, maka saudara akan mengalami kekecewaan. Maka saudara akan mengalami frustrasi. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang saudara sembah dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang punya kuasa. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, kuasanya akan sama. Maka kepada Allah yang punya kuasa yang demikian luar biasa yang kita sembah, maka dialah akan menjadi penolong. Saudaraku, apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi kegundahan hatimu, mungkin saat ini engkau mengalami kesedihan karena engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi, karena pasanganmu meninggal dunia, atau mungkin orang tuamu meninggal dunia, ataupun anakmu yang engkau kasihi meninggal dunia. Tapi percayalah, kalau mereka adalah orang yang sudah di dalam Tuhan, maka mereka aman bersama dengan Tuhan di surga. Oleh karena itu saudaraku, bagi engkau yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesempatan pada malam hari ini, engkau katakan, Tuhan, aku mau buka hati, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena aku tahu bahwa bersama dengan engkau, aku memperoleh ketenangan. Di luar engkau, aku tidak mempunyai ketenangan. Saudaraku, maukah engkau mengatakan, Tuhan Yesus, aku mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Aku mau Tuhan menyerahkan seluruh problema hidupku hanya kepadamu. Aku percaya ketika aku sungguh-sungguh menyerahkan kepadamu, maka damai sejahtera Engkau akan berikan kepadaku. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini Engkau perhatikan, ada di antara mereka yang mau membuka hati, mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Engkau Tuhan masuk di dalam hati mereka. Engkau memberikan mereka pertobatan yang sungguh. Mereka boleh meyakini bahwa Yesuslah satu-satunya Juru Selamat. Mereka boleh menaruh imannya hanya kepadamu. Maka waktu mereka menaruh imannya kepadamu, maka Engkau adalah Allah yang sangat memperhatikan, dan Engkau mau masuk di dalam hati mereka dan memberikan ketenangan di dalam hidup mereka, dan mereka mempunyai Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, jika ada di antara saudara kami yang sedang di dalam pergumulan yang berat, Engkau juga boleh menghampiri mereka. Engkau tolong mereka. Engkau bimbing mereka. Biarlah mereka tidak fokus kepada masalah, tetapi mereka hanya fokus kepada Tuhan yang menjadi sumber penolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita, dan biarlah kita menjadikan altar keluarga sebagai salah satu program yang bisa menolong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Amin.